Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 17 ayat 1 sampai 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah roh yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira, mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini yang diambil dari kitab Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kenal dosamu dan kejahatanmu, kekuranganmu, serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajak kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuninya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Gunung pun beranjak dan lembah terkoyak bergetar. Kasih Tuhan tak beranjak, janji Tuhan kan tetap kekal. Walaupun langit berlalu serta seluruh bumi telah lenyap, firman Tuhan tak berubah, janji setianya tetap kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya. Janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang abadi dan kekal. Kasih-Nya tiada berubah sampai selama-lamanya. Janji Tuhan keselamatan tiada akan berubah. Itu firman Tuhan Allah yang abadi dan kekal, yang tetap dan kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita baca secara responsoria. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan kebutuhanmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi memanjakan kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sekejap hidupnya Tuhan mempedulikannya. Teristimewa ku dan kau diingat Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor.
Salam. Shalom. Mari kita dengarkan pembacaan Warta Minggu ke-14 setelah Trinitatis tanggal 21 September 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, Jemaat baru, mulai minggu hari ini tanggal 21 September 2025 telah menjadi jemaat gereja kita. Yang pertama, keluarga Bapak Valentinus Irwan Dermawan Santoso, Ibu Maria Agustina Borusiahan, pindah dari HKBP Cakung, Resort Cakung, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Pemuda Perum Mutiara Blok R, Sektor Padan Bulan 1. Kedua, keluarga Bapak Robi Tambunan, Ibu Justina Mulyanti Boru Tasoid, beserta 1 orang anak, pindah dari HKI Jemaat Moria, Resort Karunia Silangit. Alamat Perum Singgalang Using Blok B nomor 2, Bukit Barisan, Jalan Singgalang 3, Sektor Pengayoman. Jemaat meninggal pada hari Minggu 14 September 2025 telah meninggal dunia Bapak Naik Pakpahan, tutup usia 83 tahun, suami dari Ibu R. Buru Silitonga, alamat duka Jalan Tanjung Datuk Gang Subur nomor 1 dari Sektor Rintis. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sumbangan lonceng gereja. Gereja kita sudah menerima sumbangan barang berupa lonceng gereja dan sudah dipasang dari keluarga Nyonya Silalai Boru Situmorang Opun Ngetan. Alamat Jalan Bambu Kuning dari Sektor Pintu Angin Sukaterus. Majelis dan Jemaat AKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Suara Koinonia, pelayanan Minggu hari ini 21 September 2025, Pendeta Resort, Pendeta Donda Simanjuntak MTH melayani di Gereja Pok Ebenezer Lanut Rusmin Nurjadin, masuk pukul 8 WIB. Berita sekolah minggu, lomba iringan musik keyboard sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2025, pukul 15.00 WIB sampai selesai, bertempat di gedung sekolah minggu. Mari kita dukung dan hadiri kegiatan sekolah minggu. PHD Seksi Perempuan Huria. PHD Gabungan Seksi Perempuan akan diadakan pada hari Senin 22 September 2025 masuk pukul 14 WIB. Yang menjadi tuan rumah adalah Sektor Arengka Indah yang mengumandangkan lagu pujian, Sektor Arengka Indah, Sektor Padan Bulan 1, Sektor Pando Permai, Kor Ina Maria, dan Kor Padus. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan seminar kesehatan yang berjudul Rahasia Kulit Sehat dan Cerah Alami. Sebagai narasumber, Dr. Lia Septina Pakpahan, MKED, spesialis dermatologi dan venereologi. Diharapkan kehadiran seluruh perempuan Huria. Seksi lansia, pada hari Selasa 23 September 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Penghiburan, Minggu hari ini 21 September 2025 pukul 13 WIB diadakan acara penghiburan bagi keluarga Nyonya N. Pakpahan Boru Silitonga Opung Alvaro. Alamat Jalan Tanjung Datuk Gang Subur nomor 1, Sektor Rintis, yang dipimpin oleh Pendeta Mikael O. Panjaitan STH. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Rintis untuk mengikuti penghiburan tersebut. PA Remaja Naposo AKBP Resort Pekanbaru. PA Remaja Naposo AKBP Resort Pekanbaru akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 pukul 19 WIB sampai selesai, bertempat AKBP Jalan Segar. Songkongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu 28 September 2025, kita mengumpulkan songkongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. PHD Seksi AMA AKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 29 September 2025 diadakan pertanyaan Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja.
yang mengisi lagu pujian, Kor Ama Tiberias, vokal grup sektor Bambu Kuning Tenayan, vokal grup Ama sektor Labu Baru Timur, sektor Padang Bulan 3, sektor Labu Baru Barat, vokal grup sektor Pandau Permai, vokal grup sektor Kompleks Gubernur, dan vokal grup sektor Wonorejo. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti pertangyangan tersebut. Pesta Gotilan HKBP Pekanbaru. Setelah selesai warta akan diberikan waktu kepada para lado full-timer untuk sosialisasi Pesta Gotilon. Suara Marturia, Seksi Pendidikan. Telah terlaksana dengan baik penyerahan dana prestasi dan bantuan pendidikan kepada anak-anak jemaat kita pada hari Sabtu 13 September 2025. Penyerahan dana prestasi dan bantuan pendidikan dilaksanakan setelah kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Donda Simanjuntak MTH, yang dihadiri oleh penerima dana prestasi dan bantuan pendidikan yang didampingi oleh orang tua. Penerima dana prestasi tingkat SD berjumlah 38 orang, tingkat SMP berjumlah 25 orang, tingkat SMA berjumlah 20 orang, dan tingkat perguruan tinggi berjumlah 54 orang. Penerima bantuan pendidikan tingkat SD berjumlah 7 orang, tingkat SMP 12 orang, dan tingkat SMA berjumlah 8 orang. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 September 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat maupun dapat kita unduh di website gereja. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya pada saat ini menyampaikan sedikit tentang Pesta Gotilon yang akan kita laksanakan di gereja kita pada tanggal 5 Oktober. Saya menyampaikannya begini: ketika mengantarkan buah sulungnya, orang Israel mengucapkan pengakuannya seperti yang tertulis di Ulangan 26 ayat 5-10. Di sana mereka mengakui dari ketiadaan mereka, Allah mengangkat dan memampukan mereka sehingga dapat berkarya dalam hidupnya. Ini dikenal sebagai kredo Israel atau pengakuan percaya atau pengakuan iman Israel. Dalam kredo itu mereka mengingat kembali perbuatan Allah dalam hidup mereka dan mengucap syukur kepadanya. Tradisi Pesta Gotilon di HKBP tidak jauh dari dasar pemikiran itu. Pesta Gotilon merupakan satu perayaan di mana kita mengingat kembali penyertaan dan pemeliharaan Allah yang senantiasa dalam hidup kita. Allah yang senantiasa setia menyertai perjalanan hidup umatnya, menyediakan yang diperlukan umatnya, dan memampukan umatnya untuk berkarya, itulah yang kita rasakan dan yang kita ingat selalu. Sehingga Pesta Gotilon dapat juga kita sebut sebagai buah dari pengakuan iman kepada Allah pemelihara hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Pesta Gotilon tidak selalu harus dilihat bagaimana dia dirayakan dalam pesta-pesta, tetapi lebih kepada bagaimana kita merayakan penyertaan Allah yang diselenggarakannya setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya hari ini, minggu ini, atau bulan ini saja, tetapi sepanjang tahun. Sehingga ketika gereja memanggil kita untuk merayakan penyertaan dan pemeliharaan itu,
kita meresponsnya dengan sukacita. Sebab kita mengenal Allah dan mengenal perbuatannya dalam hidup kita. Bagaimanapun itu dirayakan, sukacita kita tidak berkurang seperti berkat-Nya yang selalu tercurah bagi kita. Tahun ini gereja kita mau merayakan pesta Gotilon dengan sederhana. Tetapi kiranya ingatan kita akan penyertaan Allah dalam 1 tahun ini tidak mengurangi rasa syukur kita sedikit pun. Nanti pada tanggal 5 Oktober, mari kita mengingat kembali betapa Allah sangat mengasihi kita dan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah juga kita mempersembahkan yang terbaik ke hadapan-Nya. Hendaknya setiap keluarga membicarakannya bersama dan mendoakannya terus. Kiranya Allah berkenan atas persembahan yang sudah kita doakan tersebut nanti pada saat kita merayakannya. Demikian, terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan beri pertolongan di dalam
hai orang beriman, Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang berbahagia, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Minggu yang ke-14 sesudah Trinitatis, tertulis di buku atau kitab Amos, kitab Nabi Amos, pasal yang ke-9, ayat 11 sampai dengan ayat 15, saya bacakan bagi kita, begini bunyinya. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan mengiriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini semua kita mungkin punya banyak cita-cita, tetapi tidak semuanya kesampaian. Berbagai cara kita lakukan, tapi memang cita-cita itu tidak pernah bisa semuanya kita miliki. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Terkadang dalam hal mencintai juga kita sering gagal mencintai, gagal dicintai. Cinta kita terkadang luntur kepada sesama, bahkan hilang tak terbekas diterbangkan angin. Tapi kalau kita baca kitab Amos, kita akan melihat betapa Allah sangat mencintai umatnya. Cinta, kasih dan sayangnya tidak pernah gagal atau hilang. Kalau kita baca nas khotbah ini sebagai penutup dari kitab Nabi Amos, sebagai penutup dari seluruh isi kitab Amos. Kita katakanlah ini closing statement dari Allah. Tetapi tidaklah dimulai dengan hal yang sama. Meskipun kita baca ini janji pemulihan, janji mengenai keselamatan, tetapi dia dimulai dengan hal yang sangat berbeda. Nabi Amos diutus Allah justru mau menyampaikan berita penghukuman kepada umat itu oleh karena dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, tentu kita kenal Amos 5 ayat 24. Ini adalah ayat yang sangat populer di tengah-tengah orang percaya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tentu saja ayat ini tidak datang begitu saja. Kalau kita mau memahami apa pergumulan Amos,
Apa pergumulan Amos yang diizinkan oleh Allah untuk digelutinya di tengah-tengah bangsa itu? Maka kita bisa baca di Amos 5 ayat 11. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh bangsa itu, dan itulah yang mendorong seruan tadi, ayat tadi itu muncul. Keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dan sekaligus juga di Amos 5 ayat 11 kita mendengarkan apa hukuman yang dipersiapkan Tuhan untuk bangsa itu. Kalau saya bacakan Amos 5 ayat 11. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Nah, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh umat itu terhadap sesama mereka. Menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Tentu ini di luar daripada yang dikehendaki Tuhan. Maka hukuman yang dipersiapkan kepada mereka adalah, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Itulah hukuman yang dipersiapkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Amos bukanlah keturunan imam dan juga bukan keturunan nabi, tapi namanya itu berarti penanggung beban atau yang terbeban. Seolah-olah namanya itu sudah dirancang Allah untuk menjadi benar-benar menggambarkan hidupnya. Dia terbeban dengan apa yang terjadi dalam masyarakat bangsa Israel. Meskipun dia bukan keturunan imam atau nabi, tetapi dia terpanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa itu, menyikapi apa yang sedang terjadi pada masa itu. Dia lahir di Yehuda, tetapi melayani, disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk melayani di utara. Panggilan melayani sampai kepada semua orang. Panggilan untuk hidup dalam dan menyaksikan firman Allah. Itu juga sampai kepada kita. Tidak harus di tempat asal kita. Tidak harus sebagai pelayan atau mungkin keturunan pelayan. Tapi kita mengambil porsi kita masing-masing. Kalau Nomensen dan para misionaris datang ke tempat yang jauh, atau seperti HKBP yang mengutus 12 misionarisnya ke Afrika di tahun yang lalu, mereka mengambil porsi yang besar dan lebih luas. Kita tidak terpanggil untuk pergi meninggalkan tempat kita, tetapi tetap menanggung beban pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, yaitu memberitakan keadilan dan kebenaran. Tapi kalau kita runut ke belakang, ngamanginang Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita juga dipanggil dari tempat asal kita. Mungkin orang tua kita atau pendahulu kita. Kita dipanggil dari tempat asal kita. Kita dipanggil dari tempat asal kita dengan berbagai cara sehingga kita ada di sini pada saat ini, di tempat ini, di kota ini. Maka disinilah kita mau melayani Tuhan di tempat di mana kita berada. Melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita, masyarakat dan juga gereja, memastikan keadilan dan kebenaran terjadi. Apa yang benar, apa yang adil di dalam rumah tangga dilayankan oleh setiap anggota keluarga. Anak-anak juga diajari untuk melakukan apa yang layak dan pantas mereka lakukan. Diajari sesuai dengan firman Tuhan. Menarik mengajari anak-anak kecil tentang keadilan namanya. Kadang si kecil mau diperlakukan sama dengan kakaknya. Apa yang diterima oleh kakaknya, itu yang mau dia terima juga, dia paksakan. Karena konsep keadilan anak kecil berbeda dengan konsep kita. Kita mengenal istilah bagi rata, dan juga ada bagi rasa. Anak kecil nggak kenal yang seperti itu. Mereka hanya tahu apa yang dia lihat diterima oleh kakaknya, itu juga yang harus dia terima.
Saya jadi teringat kenal anak kecil yang hanya kenal uang 2.000. Jadi datanglah keluarga berkunjung. Waktu mau pulang keluarganya kasih duit 50.000. Dia tolak. Karena dia hanya kenal uang 2.000. Jadi uang 50.000 itu dia tolak. Gak mau. Ini lebih besar daripada 2.000. Gak mau. Hanya uang 2.000 lah yang dia terima. Maka dikasihlah uang 2.000. Keluarganya juga kurang bijak sebenarnya Mang Inangnya. Kurang bijak keluarganya itu. Seharusnya 50.000 itu dipecah menjadi uang 2.000 semua. Itu baru adil sebenarnya. Sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Nah, tapi konsep tentang keadilan dan kebenaran diajarkan juga bahkan mulai dari anak kecil di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu sekalian, jika kita di tengah-tengah masyarakat, kita melakukan peran kita juga dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan adil dan benar. Jauhi kecurangan. Terlebih jika peran kita itu berkaitan dengan orang banyak, maka kita berhati-hati dengan wewenang dan kuasa yang ada pada kita. Kita lebih baik melakukan apa yang adil dan benar, sebab itulah yang berkenan bagi Allah. Kita miris dengan bangsa dan negara kita ini belakangan ini, Mang Inang, ya, dalam beberapa minggu ini. Dulu ada politikus yang bilang korupsi itu oli pembangunan, dan dia tidak pernah menerima sanksi atas ucapannya. Sanksi sosial juga tidak, sebab dia tetap menerima jabatan yang tinggi di negara ini. Tempo hari ada lagi yang bilang, kalau makan uang haram kecil-kecil nggak apa-apalah. Sampai beberapa jam yang lalu, baru 1 atau 2 hari ini saya dengar ada juga video yang viral tentang hal yang berkaitan dengan itu. Kita miskinkan negara ini katanya. Kalau kita ikuti itu berita, kita sebenarnya miris melihatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita bukan pelayan di gereja atau mungkin keturunan pelayan, kita seharusnya ikut terbeban dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sebenarnya selayaknya Allah murka dan menghukum kita jika kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Terlebih jika kita ikut dalam barisan orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah seharusnya marah, layak murka terhadap kita. Kalau kita introspeksi diri, jangankan di masyarakat, jangan-jangan di rumah tangga sendiri saja kita belum bisa sepenuhnya adil dan benar seperti yang Tuhan inginkan. Di rumah tangga sendiri. Atau mungkin sebaliknya, saya juga ada kenal orang yang kalau di tengah-tengah masyarakat dia ini adalah figur yang disenangi, punya karakter yang baik, dia suka buat orang tertawa, menyenangkan. Tetapi tidaklah demikian kalau di rumah. Kalau di rumah, semua orang di rumah itu wajahnya tegang, murhing. Kalau dia pulang ke rumah, dia daku, baik kopi, terlambat sedikit marah. Tapi di luar rumah, dia menjadi figur, menjadi orang yang berbeda. Mari kita timbangi, bagaimana seharusnya kita di rumah, bagaimana kita di luar, bagaimana kita di sana dan di sini, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, absennya keadilan dan kebenaran itulah yang dibawakan oleh Nabi Amos untuk mengingatkan bangsa itu dan juga bahkan mengancamkan hukuman kepada mereka. Tetapi kalau kita lihat di Amos pasal 9 ini sebagai penutup dari kitab ini, justru kita melihat berita sukacita, berita pemulihan dari Tuhan. Itulah kita lihat amanginang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, Allah kita itu cintanya tidak pernah gagal kepada kita.
selalu berhasil. Minggu yang lalu kita mendengar khotbah anak yang hilang. Bagaimanapun dia jungkir balik di luar sana, ketika dia sudah hancur, dia kembali ke bapaknya, tapi bapaknya menerima dia dengan sukacita. Bahkan permohonan maafnya pun tidak ditanggapi. Bapak, aku sudah berdosa kepada surga dan kepadamu. Bapaknya tidak begitu mendengar itu. Justru langsung bilang, pelayan, siapkan pakaian yang bagus, siapkan cincin, sepatu, potong lembu, kita mau merayakan. Begitulah gambaran Allah sebagai Bapa kita di surga yang tidak pernah gagal mencintai kita. Sebelum umat itu dihukum, mereka diingatkan dulu, diberikan ancaman supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali kepada Allah. Itulah juga sekarang yang diminta dari kita, Amang, Inang, Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita dipulihkan. Meskipun kita datang dari keberdosaan kita, tetapi Tuhan tetap menerima kita. Meskipun kita khawatir dalam hidup ini, Tuhan menjamin jika kita bersama dengan Dia. Anak yang hilang itu tidak dijamin oleh siapapun di luar sana. Ketika dunia sudah habis mengambil miliknya, dunia tidak memberikan apa-apa lagi kepada dia. Bahkan makanan ternak pun tidak diberikan kepadanya. Tetapi di rumah Bapaknya dia senang. Di rumah Bapaknya dia damai sejahtera. Kita pun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang dipanggil untuk kembali. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan punya janji yang mau Dia selesaikan. Itu tak pernah gagal. Ketika Abraham baru-baru dipanggil di Kejadian 12, dia dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bahkan Tuhan katakan, yang mengutukmu akan terkutuk, yang memberkatimu akan diberkati. Berita itu langsung sampai pada perikop ketika dia di Mesir. Di Mesir dia ketakutan karena si Sarai itu cantik. Waktu itu belum Sarah tapi masih Sarai. Si Abraham juga masih Abram. Karena istrinya cantik dia takut. Dia akan dibunuh supaya orang bisa mengambil istrinya. Lalu dia berbohong. Si Sarai ini adikku, katanya. Lalu Firaun di Mesir mau mengambil Sarai menjadi istrinya. Tapi Tuhan memberikan tulah kepada Firaun, memberikan hukuman dan peringatan keras. Maka Firaun marah kepada Abram. Kau bilang ini adikmu, ternyata ini istrimu. Pergilah sana. Disuruhlah mereka pergi, terlepaslah mereka. Nah, apa yang mau kita lihat dari sana? Bahwa ketika Tuhan sudah merencanakan sesuatu kepada seseorang, meskipun Abraham melakukan kesalahan dengan berbohong, tapi Tuhan menyelamatkan karena janjinya itu harus tergenapi. Dan kita pun, meskipun kita datang dari keberdosaan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap menerima kita kembali dan memulihkan hidup kita. Tetapi ada satu ayat dari epistel yang sangat mendukung sekali untuk mengingatkan kita, yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah yang pertama mau kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikan kepada kita, dipulihkan. Kalau kita baca Amos 9 ini, semuanya adalah kebalikan dari ancaman hukuman tadi. Kalau tadi dikatakan kau membangun rumah tak akan mendiaminya, tapi dikatakan di ayat 14, aku akan memulihkan kembali Israel, mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Itulah pemulihan daripada Tuhan kepada mereka yang dijanjikan Tuhan. Dan itu harus tergenapi. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita baca ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Maksudnya apa? Orang menuai itu memanen. Orang baru panen, tapi pembajak udah datang mau menanami lagi. Akan terus berlangsung berkat itu. Pengirik buah anggur, penabur benih. Anggurnya baru dipanen, baru dikirik,
untuk dijadikan anggur, tapi sudah ditanam kembali. Tidak henti-henti berkat Tuhan turun kepada orang-orang yang datang kepadanya. Maka seperti tadi dinyanyikan juga oleh Kor Amatiberias, pahobar. Pahobar ngulum tulomoni rohani di bata. Mari kita sesuaikan. Dengan kata lain, carilah dahulu kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, percayalah dan jangan khawatir akan hidup kita. Tuhan punya janji yang mau Dia tepati. Tetapi kita cari dahulu kerajaan Allah. Kita hidup dalam firman-Nya. Kita tegakkan, kita pastikan kita hidup adil dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita nantikan pemulihan itu. Maka mari kita terima, kita buka tangan kita untuk menyambut berkat Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Itulah yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Biarlah Tuhan yang juga menuntun dan mengajari kita bagaimana kita hidup di dalam firman-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang menghibur kami bahwa Engkau akan memulihkan kami Tuhan. Engkau akan menyelamatkan kami. Kami sudah Engkau selamatkan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang menebus kami dari dosa dan menyediakan bagi kami hidup yang kekal. Tetapi Tuhan, bukan kami tidak percaya, kami sangat percaya Tuhan, tetapi kami masih tinggal di dunia ini dan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami tidak jarang juga Tuhan jatuh ke dalam pencobaan. Iman kami lemah dan kami tidak percaya. Bahkan kami melakukan kejahatan. Ya Tuhan Allah kami mohon pada hari ini, demikian firman-Mu sampai kepada kami Tuhan, biarlah kami serahkan kembali hidup kami ke tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Engkaulah yang kembali memelihara dan menuntun hidup kami, merawat kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu. Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan, mencukupkan hidup kami sehari-hari, dan juga menjaga dengan baik apa yang kami cita-citakan di hari yang akan datang dalam hidup kami Tuhan, terutama anak-anak dan keturunan kami semua, supaya mereka semua Tuhan beroleh masa depan yang baik dan juga cerah. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa agar Engkau menolong kami Tuhan melawan yang jahat, supaya kami menjauhi kecurangan, tetapi kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami Tuhan beroleh pemulihan yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga datang dari kerendahan hati kami Tuhan, dan juga dari keberdosaan kami. Kiranya Engkau Tuhan mengampuni kami dan memperbaiki, memulihkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua keluarga kami Tuhan yang jauh maupun yang dekat. Engkaulah kiranya memelihara hidup mereka Tuhan dimanapun berada. Engkaulah juga Tuhan menjaga kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk melawan godaan. Berkati juga Tuhan anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang jauh maupun yang dekat, dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka, maupun rumah tangga mereka masing-masing. Engkaulah Tuhan yang mengajari, memberikan hikmat dan kepintaran Tuhan untuk melakukan semua pekerjaan mereka, menjalani hidup mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jauhkan dari mara bahaya, terutama mara bahaya bagi kerohanian mereka. Terima kasih Bapa, kami merindukan banyak hal dalam hidup kami ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan, supaya kami bertambah-tambah sukacita dan bertambah semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan program gereja-Mu Tuhan hanya kepada-Mu saja. Engkaulah yang menguatkan jemaat dan juga majelis Tuhan dan semua orang di tengah-tengah gereja-Mu untuk bersama-sama Tuhan mensukseskan program itu, agar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan dan gereja-Mu beroleh banyak berkat. Juga jemaat-Mu Tuhan, tolonglah dalam hidup sehari-hari, berikan kemajuan Tuhan, perkembangan dalam usaha dan pekerjaan mereka, supaya juga Tuhan disenangi oleh pimpinan. Jika menjadi pimpinan, menjadi orang yang dapat berlaku adil dan benar terhadap bawahannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya Tuhan mengatur hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan bersandar pada pikiran ataupun kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan, yang dalam keadaan sakit Tuhan. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberi kekuatan, memberi juga bahkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, jika Engkau masih tetap memelihara hidup mereka, Engkau tetap menguatkan iman mereka juga Tuhan, agar tetap memuji dan memuliakan-Mu meskipun dalam keadaan sakit. Tetapi kami mohon Tuhan, berilah kesembuhan, supaya dapat kembali melakukan pekerjaannya dan juga dapat kembali bersekutu dengan teman-teman seiman, melakukan pekerjaan mereka, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada
kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita.